Oke, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang rasanya agak ironis ya di dunia kita yang serba cepat, kesabaran. Lucu kan? Kita di sini pengen belajar cepat tentang pentingnya bersikap lambat. Nah, kesabaran itu sering banget dianggap sebagai sifat yang pasif, bahkan lemah. Tapi kita bakal lihat bareng-bareng kalau kesabaran itu sebenarnya adalah kekuatan yang sangat aktif dan penting banget. Pernah nggak sih ngerasa kayak dikejar-kejar waktu terus? Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian. Kita semua ini hidup di dunia yang terobsesi sama kecepatan. Makan siang harus kilat, meeting harus singkat, semuanya dipotong seminimum mungkin. Nah, perasaan dikejar-kejar ini ternyata saking umumnya sampai ada namanya loh. Namanya penyakit terburu-buru. Konsep ini dicetuskan oleh Dr. Meyer Friedman. Ini peneliti yang sama loh yang menemukan kepribadian tipe A. Dia melihat kalau gaya hidup yang serba tergesa-gesa, yang penuh urgensi dan kompetisi konstan, itu ternyata berhubungan langsung sama tingkat stres dan resiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Di titik ini, cepat itu bukan lagi soal efisiensi, tapi udah jadi semacam simbol status. Dan akibatnya, toleransi kita buat menunggu itu anjlok drastis. Para arsitek gedung pencakar langit bahkan tahu loh, kalau batas ketinggian gedung itu seringkali bukan soal struktur, tapi soal seberapa lama orang mau nunggu lift. 15 detik, masih oke lah. Tapi begitu menyentuh 40 detik, orang-orang mulai panik. Ketidaksabaran ini nyebar kemana-mana. Coba kita lihat dunia politik deh. Rata-rata seorang politisi itu cuma punya waktu 8,2 detik buat jawab pertanyaan yang kompleks. Artinya apa? Nggak ada lagi ruang buat mikir dalam-dalam. Yang ada cuma tuntutan buat jawaban instan, jawaban cepat. Dan yang ini mungkin yang paling bikin geleng-geleng kepala. Di zona konstruksi di California, para pengemudi diminta buat pelan-pelan. Sebuah tindakan yang paling-paling cuma nambah waktu 10 detik per mil. Tapi banyak yang nolak, rela mempertaruhkan nyawa pekerja konstruksi cuma demi hemat 10 detik. Ini nunjukin kalau ketidaksabaran itu bukan lagi sekedar kebiasaan jelek, tapi udah jadi kegagalan etis. Oke, kedengarannya agak suram ya. Tapi ada kabar baiknya. Kesabaran itu bukan bakat lahir, tapi sebuah otot yang bisa kita latih. Dan dari berbagai sumber yang kami rangkum, kesabaran sejati ini berdiri di atas 3 pilar utama yang bisa kita bangun sama-sama. Apa aja itu? Yaitu kegigihan, ketenangan, dan penerimaan. 3 pilar inilah yang jadi fondasi kesabaran sejati. Yuk, kita bedah satu persatu. Pilar pertama, kegigihan. Ini nih sisi aktif dari kesabaran, yaitu keuletan buat gak gampang nyerah. Coba bayangin, Walt Disney yang proposalnya ditolak 302 kali sebelum akhirnya dapat dana buat Disneyland. Penelitian bahkan nunjukin kalau grit atau kegigihan ini bisa jadi prediktor kesuksesan yang lebih akurat daripada sekedar skor IQ. Terus pilar kedua, ketenangan. Anggap aja ini kemampuan kita buat ngendaliin emosi. Analogi terbaiknya itu kayak lunas yang dalam di perahu layar. Pas badai kehidupan datang, entah itu penerbangan yang didelay atau kita bikin kesalahan fatal di kantor, ketenangan inilah yang bikin kita tetap tegak, bisa mikir jernih, dan gak dibajak sama emosi sesaat. Pilar ketiga, dan ini mungkin yang paling menantang. Penerimaan. Penting banget buat dicatat ya. Penerimaan itu beda jauh sama pasrah atau suka dengan situasi buruk. Beda banget. Penerimaan itu lebih kayak kita mengakui adanya hukum gravitasi. Kita mungkin nggak suka, tapi kita juga nggak ngelawan. Kita bekerja selaras dengannya. Dengan menerima kenyataan apa adanya, energi kita nggak habis buat menyangkal, tapi bisa fokus buat nyari solusi. Oke, kita udah paham apa itu kesabaran. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini penting? Apa sih untungnya buat kita? Ternyata imbalannya itu besar banget dan bisa memengaruhi segalanya. Mulai dari kualitas kerja kita, sampai seberapa panjang usia kita. Imbalan pertama adalah keunggulan. Ada yang bilang, bakat hebat itu adalah kesabaran yang panjang. Butuh sekitar 10 tahun latihan yang tekun buat jadi ahli di bidang apapun. Coba deh lihat cara Thomas Edison memandang kegagalannya. Buat dia, 700 percobaan yang gagal itu bukan berarti 700 kegagalan. Itu adalah 700 langkah yang berhasil membuktikan cara mana yang nggak berhasil, yang akhirnya justru membawa dia lebih dekat ke jawaban yang benar. Imbalan kedua, keputusan yang lebih baik dan kesehatan. Gini cara kerjanya, ketidaksabaran itu memicu stres kronis yang bikin tubuh kita kebanjiran hormon kayak adrenalin dan kortisol. Ini ngerusak sistem imun kita. Hasilnya, seperti yang kelihatan di grafik ini, orang yang gampang marah dan gak sabaran punya risiko penyakit jantung 4-5 kali lebih tinggi. Wah, harga yang mahal banget ya buat ketergesa-gesaan. Dan yang ketiga, kesabaran adalah seni menumbuhkan harapan. Mungkin gak ada contoh yang lebih kuat dari kisah Nelson Mandela. Coba bayangin, 27 tahun di penjara dalam kondisi yang gak terbayangkan. Tapi, beliau menolak untuk dikuasai sama kepahitan. Karena dia tahu, kalau dia pahit, dia bakal tetap jadi tahanan selamanya, bahkan setelah bebas.
Kesabarannya yang luar biasa, yang berakar pada harapan, akhirnya memungkinkan dia buat memimpin Afrika Selatan keluar dari kegelapan. Oke, jelas ya, kalau kesabaran itu penting banget. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita jadi lebih sabar, apalagi pas emosi lagi memuncak? Nah, sekarang kita bakal melengkapi diri kita dengan beberapa alat mental yang praktis dan bisa langsung dipakai. Ada 3 strategi yang mau kita bahas. Yang pertama, bingkai ulang situasi. Kedua, ingat aturan nomor 6. Dan ketiga, coba tes terbang. Strategi pertama adalah membingkai ulang. Ada cerita klasik nih tentang 2 orang penjual sepatu yang dikirim ke daerah terpencil. Yang pertama kirim telegram, situasi tanpa harapan, di sini nggak ada yang pakai sepatu. Yang kedua kirim telegram, peluang luar biasa, di sini belum ada yang punya sepatu. Realitasnya sama kan, tapi sudut pandangnya mengubah segalanya. Jadi pas Anda lagi hadapin masalah, coba tanya, ada nggak ya cara lain buat melihat situasi ini? Kedua, selalu ingat aturan nomor 6. Aturannya simpel tapi ngena banget. Jangan anggap dirimu terlalu serius. Kenapa ini penting? Soalnya, seringkali ketidaksabaran kita itu muncul dari ego. Perasaan bahwa waktu kita lebih berharga dari orang lain atau dunia harusnya jalan sesuai jadwal kita. Pas kita sadar kalau alam semesta itu nggak berputar di sekitar kita, rasa tertekan itu bisa langsung hilang. Dan yang terakhir, tes terbang. Teknik ini datang dari astronot Apollo 12, Alan Bean. Saat alarm darurat nyala di kokpit, pertanyaan pertama mereka bukanlah apa yang rusak, tapi apakah benda ini masih terbang? Ini cara yang brilian buat memutus siklus panik. Jadi pas Anda ngerasa kewalahan, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah pesawatnya beneran lagi jatuh? Atau sebenarnya, saya masih punya waktu buat napas dan mikir jernih? Kita udah bahas kenapa kesabaran itu penting dan gimana cara melatihnya. Tapi, semua ini harus dimulai dari satu titik. Fondasi dari semua kesabaran kita terhadap dunia luar harus berakar di satu tempat yang paling fundamental. Di mana itu? Jawabannya, di diri kita sendiri. Seringkali, ketidaksabaran kita sama orang lain itu cuma cerminan dari betapa kerasnya kita sama diri sendiri. Kesabaran yang sejati itu selalu dimulai dari dalam, dengan welas asih pada diri sendiri. Memberi diri kita izin buat salah, buat belajar, buat jadi nggak sempurna. Karena saat kita bisa sabar sama diri kita sendiri, kapasitas kita buat sabar sama dunia di sekitar kita bakal tumbuh tanpa batas. Jadi mungkin pertanyaan utamanya bukanlah bagaimana menjadi lebih sabar, tapi bagaimana kita bisa lebih berbelas kasih dimulai dari diri kita sendiri.